Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Andre menatapku dengan tajam, membuatku tak kuasa membalas tatapannya. Aku merasa terintimidasi. Perasaan bersalah menghantuiku. Meskipun aku tidak mencintainya, namun aku menerimanya sebagai pacarku. Selama 2 bulan ini ia memperlakukanku dengan sangat baik. Namun aku benar-benar menyia-nyiakannya, kebaikannya. Aku tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Bahkan sikapku selalu kasar padanya. Namun Andre tidak pernah tersinggung dengan sikap-sikapku. Seharusnya aku tidak pernah menerima perasaan Andre, kalau pada akhirnya aku akan menyakiti hatinya. Karena terdorong perasaan kasihan dan mungkin hatiku bisa terbuka dengan orang lain. Aku menerimanya. Pada kenyataannya hatiku tetap untuk Alek. Bahkan tubuhku pun sekarang menjadi milik Alek. Perasaan bersalah semakin menumpuk di hatiku. Aku menemui Alek dan tidur dengannya, masih berstatus sebagai pacar Andre. Aku benar-benar menjadi wanita murahan dan tak tahu diri. Sa, Andre memotong lamunanku. Bisa kamu katakan alasan yang sebenarnya? Andre terdiam, mengambil nafas dalam-dalam. Apa karena kamu belum bisa membuka hatimu untukku? Aku bersedia menunggumu, Sa. Kalau kamu menolak lamaranku saat ini, tidak apa-apa. Kita tetap akan berpacaran. Aku akan menunggumu siap dan melamarmu kembali. Tidak, Mas. Maksudnya? Aku ingin hubungan kita sampai di sini saja. Lebih baik kita berteman saja. Sa, kalau kamu marah karena aku melamarmu, aku akan mencabut lamaranku. Anggap saja aku tidak pernah melamarmu. Hubungan kita akan kembali seperti semula. Tapi, please, Sa, aku tidak ingin hubungan kita berakhir. Kamu tahu kan, aku sudah menyukaimu dalam waktu yang lama. Aku sayang kamu, Sa. Please, jangan akhiri hubungan kita. Suara Andre tampak memelas. Ia memegang tanganku, memohon untuk tidak mengakhiri hubungan kami. Mataku perih karena air mata. Aku menatap Andre dengan sedih, menatap wajahnya lekat-lekat. Mengapa bukan pria ini yang kucintai? Pria yang tulus mencintaiku. Pria yang memiliki niat serius untuk menikahiku. Mengapa aku harus mencintai pria yang sama dalam waktu yang lama? Mengapa perasaanku tidak bisa berubah? Mengapa hatiku tidak membiarkan pria ini masuk? Sekelebat pikiran melintas di benakku. Andre, akankah kau menyukaiku? 12 tahun yang lalu. Akankah kamu menganggapku ada dan tidak mengabaikanku? Akankah kamu memperlakukan aku dengan baik ketika orang lain bahkan tidak menyadari kehadiranku? Karena Alek melakukan itu semua untukku. Alek ada ketika orang lain tidak ada. Alek yang membuatku menjadi orang yang berharga. Alek membuatku menjadikan sayang sekarang. Andre, andaikan kita bertemu belasan tahun lalu, akankah kamu seperti ini? Menyayangiku dengan tulus dan memperlakukanku dengan baik. Tanpa sadar aku terisak. Isakan karena kasihan pada Andre. Isakan karena mengetahui alasan sebenarnya aku tidak bisa melepas Alek dari hatiku. Kansa, mengapa menangis? Jangan menangis, sayang. Andre berusaha merengkuhku dalam pelukan. Namun aku menolak pelukannya dengan halus. Jangan sentuh aku, Mas. Jangan menangis, Sa.
Please, aku ingin hubungan kita terus berlanjut. Tapi aku tidak bisa, Mas. Kenapa, Sa? Apa yang harus kulakukan agar bisa merubah pikiranmu? Aku akan melakukan apa saja, Sa. Please, Sa. Aku tidak ingin putus. Aku tidak mencintaimu, Mas. Iya, Sa. Aku tahu hal itu. Aku bersedia menunggumu. Aku mencintai pria lain. Aku mencoba tegas. Apa? Andre mendongak, menatapku dengan tak percaya. Alasan klasik, Sa. Hampir semua wanita menggunakan cara ini untuk putus. Aku tidak percaya, Sa. Beberapa tahun ini aku memperhatikanmu. Apa kamu pikir aku tidak mengetahui segala aktivitasmu? Tante sayang, kamu ini wanita polos yang pernah aku temui. Kamu tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Mana mungkin kamu menggunakan alasan itu untuk mengusirku? Hahaha. Tapi aku berbicara jujur, Mas. Ada pria lain yang kucintai. Itu mengapa aku tidak bisa menerima perasaanmu. Hahaha. Aku tidak percaya kalau alasan putus denganku karena ini. Jangan harap aku mau membiarkanmu pergi. Aku sudah tidur selengannya, Mas. Tawa hambar Andre langsung berhenti. Mulutnya terkatup rapat. Ia menatapku dengan sangat tajam. Bercandamu sudah tidak lucu lagi, Sa. Hentikan itu. Aku tidak suka. Aku tidak bercanda, Mas. Aku sudah tidur dengannya. Kemarin malam kami melakukannya. Aku berteriak, berusaha menyadarkan Andre. Memang terlihat jahat, tapi aku harus memberitahu kenyataan yang sebenarnya. Aku tidak ingin Andre terlalu berharap padaku. Wajah Andre terlihat pucat pasi. Dia menatapku dengan tatapan mengawang-awang. Pijaran rasa tak percaya, terluka, kecewa, sedih, bertaburan di sorot matanya. Dia menatapku lekat-lekat, berusaha mencari titik kebohongan di wajahku. Kak, kamu bercanda kan, Sah? Aku menggelengkan kepalaku. Kak, kamu pasti bercanda. Tidak mungkin. Gadis polosku melakukan hal itu. Hahaha. Kamu pasti bercanda, Sah. Iya kan? Aku tidak bercanda, Mas. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa melakukan tes untuk membuatmu percaya. Aku benar-benar telah tidur dengannya. Aku begitu mencintainya. Karena itu aku rela melakukannya. Tiba-tiba secara mengejutkan, Andi berteriak-teriak sembari menjambaki rambutnya. Matanya tampak merah karena amarah dan emosi lain yang bercampur di dalamnya. Andre menatapku dengan meraih kedua bahuku. Dia mengguncang-guncang bahuku dengan kuat. Siapa laki-laki itu? Siapa dia? Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Andre berteriak dengan lantang. Sepertinya dia sudah benar-benar kehilangan pikirannya. Andre berteriak-teriak. Dia memukul-mukulkan tangannya pada sofa. Sedetik kemudian dia menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Andre menangis. Aku menjadi wanita paling berdosa di muka bumi. Hatiku sakit melihatnya seperti itu. Aku tahu rasanya sakit hati. Namun sekarang, aku membuat orang lain patah hati. Andre pasti kecewa. Aku benar-benar telah menyakiti hatinya. Maafkan aku, Mas. Maaf. Dengan ragu-ragu, aku menepuk punggung Andre. Tubuh pria itu tetap gemetar. Dia menangis tanpa suara. Getaran tubuhnya menunjukkan semuanya. Tega kamu, Sah. Tega. Suara parau bercampur isak tangis terdiam. Andre benar-benar patah hati.
Aku ikut menangis. Maaf, maafin aku, Mas. Maaf, aku telah menyakitimu. Seharusnya dari awal aku tidak menerima perasaanmu. Dengan begitu, aku tidak akan memberi harapan palsu. Mas Andre, lupakan aku. Temukanlah wanita yang baik untukmu, yang mencintaimu dengan tulus. Jangan wanita sepertiku. Wanita kotor dan murahan ini tidak pantas bersanding denganmu. Semoga kamu bahagia, Mas. Di mana laki-laki itu? Aku ingin bertemu dengannya. Setelah tangisan yang panjang, Andre mengusap air mata di pipinya dan menatapku. Aku jadi gugup. Untuk apa, Mas? Aku ingin memastikan dia akan bertanggung jawab padamu. Aku ingin memastikan dia pria baik-baik. Setelah memastikan dan yakin, baru aku akan merelakanmu untuknya. Kapan aku bisa bertemu dengannya? Tatapan Andre sangat teguh. Aku takut membayangkan bagaimana sikap Andre bila tahu cerita yang sebenarnya. Itu tidak perlu, Mas. Dia bertanggung jawab kok, Mas. Dia akan membawa aku bertemu dengan orang tuanya. Dia akan menikahiku. Dan aku berbohong tanpa melihat wajahnya. Andre tampak tidak percaya dengan perkataanku, tapi aku berusaha meyakinkannya, membuatnya percaya bahwa semua yang kukatakan itu benar, padahal hanya kebohongan belaka. Andre menatapku dengan sedih. Dia menatapku dalam-dalam. Matanya kembali berkaca-kaca. Bibirnya tampak gemetar, berusaha menahan tangis yang akan kembali keluar. Kemudian Andre mengulurkan tangannya. Dia memegang kepalaku dengan lembut dan membelainya. Sayang sekali, kita tidak berjodoh. Aku benar-benar ingin membuatmu menjadi istriku, ibu dari anak-anakku. Sulit bagiku untuk menerima kenyataan ini, Sa. Aku sudah membayangkan kebahagiaan kita nantinya, bersama anak-anak kita. Kini semua sirna. Andre mengambil tanganku dan menggenggamnya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku ikut-ikutan menangis, menyadari ketulusan pria itu. Kansa, berjanjilah padaku. Kamu harus bahagia. Kamu harus benar-benar bahagia, Sa. Aku melepasmu untuk membuatmu mendapatkan kebahagiaanmu. Sekali aku melihat kamu tidak bahagia, aku akan kembali mengambilmu darinya. Berjanjilah, Sa. Aku kembali menangis mendengar kata-kata Andre. Aku menyesal, benar-benar menyesal telah menyakiti perasaan laki-laki baik ini. Iya, Mas. Aku akan bahagia. Kamu juga. Berbahagialah. Carilah wanita yang mencintaimu dengan tulus, Mas. Aku yakin pria baik sepertimu akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Tidak seperti diriku yang sudah kotor ini. Aku akan bahagia bila kamu bahagia, Sa. Kamu harus bahagia ya, Sa. Ingat, Sa. Aku mengalah agar kamu bahagia. Bila kamu tidak bahagia, aku akan memperjuangkanmu lagi. Iya, Mas. Aku pasti bahagia. Dia pasti akan memperlakukanku dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir, Mas. Aku berbohong dengan lancar. Setelah berjam-jam lamanya berusaha meyakinkan Andre, akhirnya pria itu mau menerima keputusanku dengan lapang dada. Kami berpisah secara baik-baik dan memutuskan untuk menjadi teman kerja yang baik. Namun Andre tetap menekankan kata-katanya, bahwa dia akan kembali mendekatiku bila aku tidak bahagia. Aku jadi takut dengan ancamannya. Aku takut membayangkan bila hal itu benar-benar terjadi.
Andre kembali ke Surabaya ketika matahari mulai terbenam. Orang tuaku memperlakukannya dengan sangat baik. Ayah dan ibuku sangat menyukai Andre. Sepertinya mereka berharap aku berjodoh dengannya. Namun aku sudah menegaskan pada mereka bahwa hubungan kami sudah berakhir. Mereka menghela nafas penuh dengan kekecewaan. Sepulangnya Andre, aku kembali bergelung di kamar. Aku menatap ponselku berkali-kali, berharap ada nomor baru yang menghubungiku. Namun harapanku tak pernah menjadi nyata. Hanya orang-orang kantor yang menghubungiku, tiada yang lain. Kesedihan melandaku. Alek benar-benar tidak menganggapku. Aku benar-benar tidak pernah ada di hatinya. Setiap kali mengingat hal itu selalu membuatku sakit hati dan aku kembali menangis terisak-isak. Sudah seminggu aku berada di kotaku. Orang tuaku tahu aku bersedih. Mereka pikir aku sedih karena putus dengan Andre. Mereka berusaha menghiburku dengan mengalihkan pikiranku. Ibu mengajakku ke pasar dan memasak bersama. Sementara ayah memboncengku menggunakan sepeda kayu, melewati persawahan hijau yang membuat hati tenang. Kemudian kami berhenti di tepi pematang sawah. Duduk di sana sembari menikmati angin semilir. Dok, iya ya, ingat dulu kamu sering ngontel ke sekolah? Iya, inget banget ya. Soalnya kan tiap hari ngontelnya ya. Ayah sangat-sangat bersyukur. Dulu anak ayah ke sekolah, kuliah ngontel. Sekarang anak ayah punya pekerjaan yang bagus dan pergi ke kantor pakai mobil. Kalau ingat zaman dulu, rasa syukur ini tak pernah ada habisnya. Ayah sangat bersyukur dan bangga punya anak seperti kamu dan adikmu, Dok. Kamu berhasil mengangkat derajat kami, Dok. Membuat kami hidup enak di masa tua kami. Terima kasih ya, Dok. Ayah membelai kepalaku dengan sayang. Mendengar kata-kata ayah membuatku berkaca-kaca. Ayah begitu membanggakanku. Namun aku sudah melakukan dosa yang besar yang akan menjadi aib seumur hidup. Aku begitu merasa bersalah. Ayah, maafin Kansa. Jangan benci Kansa ya. Maaf. Aku memeluk ayahku. Air mata tak dapat kubendung. Terlintas di benakku raut wajah kecewa ayahku bila tahu kelakuanku. Karena dibutakan cinta, aku tidak memikirkan perasaan orang tuaku. Aku benar-benar merasa bersalah. Ayah membalas pelukanku, menepuk punggungku dengan sayang, sembari mengatakan kata-kata menenangkan. Mana mungkin ayah benci anak ayah? Anak ayah sangat membanggakan, tidak pernah merepotkan dan mengecewakan orang tua. Selalu melakukan hal yang membanggakan. Bagaimana mungkin ayah bisa benci anak semengagumkan dirimu, Dok? Aku kembali menangis. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bila ayah tahu aku melakukan kesalahan itu. Ayah pasti akan sangat kecewa padaku. Aku tidak ingin melihat wajah kecewanya. Sepertinya aku harus menyembunyikan kesalahanku ini untuk selama-lamanya. Sudah 2 minggu berlalu. Waktu cutiku sudah berakhir. Sudah saatnya aku kembali pada kenyataan. Kembali ke rutinitasku biasanya. Aku kembali ke Surabaya, kota tempatku mengais rezeki. Selama 2 minggu, hati bodohku selalu menunggu dan menunggu. Berharap ada seseorang yang menghubungiku
atau menyusul ke kotaku. Namun harapan hanyalah harapan. Yang kutunggu-tunggu tak kunjung datang. Otakku menyeluruh untuk berhenti berharap. Namun hati bodohku menyuruh untuk menunggu. Setiap malam yang kutunggu hanya menatap fotonya. Foto yang kudapat dari grup. Perasaan getir, sakit hati, namun rasa sayang ini masih ada. Ingin rasanya aku merobek hatiku dan mengeluarkan bayangan dia dari sana. Butiran air mata bodoh menjadi saksi. Bahkan bayangnya tak bisa ku hapus dari hatiku. Aku masih mencintainya. Seberapa besar dia membuatku, hatiku sakit, tapi aku masih mencintainya. Aku benar-benar wanita yang bodoh. Aku kembali pada aktivitas lamaku. Aku bekerja seperti biasa. Hanya saja target pekerjaan menjadi lebih berat. Karena GH menilai cabang kami kurang perform. Hubunganku dengan Andre. Aku berusaha bersikap biasa-biasa saja. Andre pun demikian. Namun kecanggungan masih terasa. Hampir semua orang tahu kami putus. Dan itu menjadi gosip hangat di kalangan kami. Banyak yang menyalahkan Andre. Menuduh Andre berselingkuh dan lain sebagainya. Tidak ada yang menuduhku bersalah. Karena mereka menilai aku tidak akan berbuat salah. Aku wanita baik-baik, perfeksionis, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal kalau mereka tahu kenyataan sebenarnya, mungkin mereka akan mendorongku ke dasar jurang, menjadikanku gosip hari-harian. Andre melindungiku. Dia membenarkan setiap pertanyaan yang terlontar di benak mereka, menyalahkan dirinya sendiri atas perpisahan kita. Perasaan bersalah semakin menggerogotiku, namun aku tak bisa berbuat apa-apa, kecuali diam. Aku terlalu pengecut untuk mengakui pada seluruh dunia bahwa akulah yang bersalah. Pagi itu aku bangun dengan kondisi badan yang tidak enak. Badanku terasa meriang, tubuhku panas, kepalaku pusing. Sil, kayaknya hari ini aku gak kerja dulu. Kenapa, Bu? Kurang enak badan. Laporanmu tetap dikirim seperti biasa ya. Gak enak badan, gimana, Bu? Mau aku jemput? Aku antar ke RS ya? Di ujung panggilan sana. Sisil tampak khawatir. Biasanya kalau aku mengalami sakit sedikit saja hal yang menyusahkan, Sisil akan melemparnya ke Andre. Berusaha membuat Andre dekat denganku. Namun karena aku sekarang sudah putus dengan Andre, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai pelindungku. Gak usah. Mau aku buat istirahat saja, Sil. Sepertinya gejala mau menstruasi. Perutku agak kram sedikit. Yakin, Bu? Aku bisa izin ke Pak Arif nih, buat nganterin Ibu. Iya, yakin sayang. Aku istirahat dulu ya. Laporannya jangan lupa. Ibu ini masih sakit, ingat aja sama laporan. Iya, Bu, iya. Ntar laporannya aku kirim. Ya sudah, mati istirahat ya, Bu. Ntar kalau udah senggang aku mampir ke kontrakan. Tidak perlu. Ibu istirahat saja. Ada makanan yang Ibu mau? Aku memutar otakku. Memikirkan makanan membuat perutku bergejolak. Makan jeruk sepertinya akan enak. Titip jeruk ke Desil. Makasih ya. Aku istirahat dulu. Iya, Bu. Mati istirahat ya, Ibu sayang. Dan panggilan pun ditutup. Aku menyelimuti tubuhku, berusaha meredam tubuhku yang meriang.
Aku jarang sekali sakit. Mungkin ini gara-gara aku stres beberapa hari ini, ditambah beban pekerjaan yang bertambah, dan siklus menstruasi yang akan datang. Ya, pasti sakitku karena hal itu. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.